Shalom, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali pada siang hari ini jemaat Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, Manis Kau Dengar. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami pada siang hari ini bermanis Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami hendak memuji Engkau. Kami hendak meninggikan nama-Mu. Mari jemaat kita angkat pujian ini bersama-sama. Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kita ulangi pujian ini bersama-sama. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan setiap waktu. Ya yang puja dan anugerah kepada yang kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam jam ibadah saat ini, itulah datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit, laut, bumi dan segala isinya,
dan yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai ibadah kita dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Nats pemimpin kita terambil dari kitab Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikah dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jemaat, persilakan dulu. Pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara sekalian, kita merendahkan diri di hadapan Allah Tuhan kita, serta mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan bahagialah hidup kami senantiasa di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita pengampunan. Kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan percaya kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka pengampunan berlaku baginya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hukum Allah. Dengarlah hukum Allah yang sudah diringkaskan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih Bapak. Sing glory haleluya. Kami ingin memuji Engkau. Kami ingin bermazmur bagimu pada siang hari ini. Mari cuma kita angkat pujian ini bersama-sama. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
kita akan menyembah Tuhan. Seperti rusa, kami sangat merindukan sungai-Mu Tuhan. Hanya Engkau Bapa pribadi yang mengenal hati kami. Tak ada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita angkat pujian ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan ke hadirat-Mu, Allah pencipta alam semesta, dan Allah yang sama yang kami sembah, kami sapa ya Aba ya Bapa dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini di hadapan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan lebih dalam lagi kami mau mengenal Engkau melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama. Urapi pemberitaan firman Tuhan saat ini. Sekalipun kami terpisah jarak dan tempat, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di setiap masing-masing keluarga jemaat yang saat ini sedang masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah online jemaat. Berkati ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran pemberitaan firman Tuhan, bahkan umat-Mu yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kami semua boleh disegarkan, dikuatkan, dan dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa kiranya pemeliharaan kasih setia Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan keluarga kita. Ada amin? Haleluya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini saudara, bahwa kita masih ada dalam suasana atau situasi, sekalipun di tengah-tengah pandemi yang belum berlalu, tetapi beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita menyikapi makna kenaikan Kristus bahkan di tengah-tengah kita mengalami pandemi saat ini? Kita buka firman Tuhan saudara dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku yang kekasih, ayat yang pertama, ayat yang ke-9 tadi ini, bagian yang pertama kita melihat bagaimana kisah detik-detik ketika Yesus naik ke surga, saudara. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, saudara. Dan mungkin ada beberapa orang yang mengatakan ini adalah cerita fiksi saja atau sesuatu yang tidak betul. Tetapi saya percaya saudara bahwa kenaikan Kristus adalah satu perayaan. Iman Kristen menyatakan kemuliaan Tuhan, adalah satu langkah di mana Kristus dalam kehidupan duniawinya sebagai manusia Yesus, dia meninggalkan itu, dia dalam rupa, dalam tubuh kemuliaan Yesus naik ke surga. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah kan persoalan kita hari ini saudara, walaupun yang kita puji Tuhan Makassar sudah selesai memberlakukan PSBB saudara, tetapi ada banyak tanggapan-tanggapan negatif, bahkan seperti pesimis saudara tentang keadaan kita. Bahkan dikatakan ada yang sudah mulai menyerah dengan Indonesia. Tetapi saya percaya Yesus tidak pernah menyerah untuk Indonesia. Yesus tidak pernah menyerah untuk Makassar. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang tidak begitu memperhatikan atau tidak begitu disiplin dalam hal ini, tapi saya percaya saudara, beberapa hari yang lalu saya mendengar ada satu pernyataan bahwa bahkan di artikel-artikel saya membaca saudara bahwa ya sekarang terserah. Indonesia sudah berkata terserah. Yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan mati. Tetapi saya percaya saudara, sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan kita Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, matanya tidak pernah lalu dari kehidupan kita, khususnya orang-orang percaya. Dan kalau pemerintah kita, kalau tim medis mungkin sudah mulai menyerah dengan keadaan ini, tapi saya percaya ada satu pribadi yang tidak pernah menyerah. Karena kenaikan Kristus adalah wujud di mana kita bisa melihat maknanya. Kristus Yesus bukan hanya manusia sepenuhnya, tetapi dia adalah membuktikan dia adalah Allah sepenuhnya. Karena itu dia telah naik ke surga. Lalu persoalannya saudara, apa maknanya bagi kita? Bahkan di tengah-tengah pandemi ini saya percaya perayaan-perayaan
sana sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku yang kekasih, Yesus naik ke surga. Maknanya adalah untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hadir di mana-mana saja. Dia adalah Allah yang menyatakan kehadirannya, bukan hanya dalam wujud manusia Yesus, di mana Dia berjalan-jalan di Yerusalem, di mana Dia mengajar kepada banyak orang bersama dengan 12 murid, tapi lebih daripada itu. Kenaikan Yesus menggambarkan bahwa Dia adalah Allah yang bisa menyatakan kehadirannya di mana saja. Kita buka kebenaran firman Tuhan, saudara. Mazmur 103, Mazmur 139, Mazmur 139. Di sana dikatakan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa Dia bisa hadir di mana saja, bukan hanya di Israel, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Galilea, bukan hanya di tempat kelahirannya, tetapi Dia ada di mana saja yang saudara berada. Mazmur 139, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ini pernyataan pemazmur tentang kehadiran Allah. Dia ada di mana saja, Dia tahu kita, Dia mengerti pikiran kita. Kenaikan Yesus adalah pengharapan kita bahwa hidup ini, saudara, bukan hanya ketika kita mati lalu sudah selesai persoalannya. Tidak, saudara. Kematian Kristus menunjukkan bahwa kita hanya meninggalkan dunia ini dan kita menerima tubuh kemuliaan kita. Seperti Yesus, Dia memiliki tubuh kemuliaan. Kalau saudara membaca kisah selama 40 hari sesudah kebangkitan Yesus, Dia tiba-tiba menampakkan diri ketika para murid ada dalam satu ruangan tertutup terkunci. Tiba-tiba Yesus ada di sana. Menunjukkan apa? Bahwa Yesus sudah ada dalam tubuh kemuliaannya. Saudara yang kekasih, dari sini kita belajar makna kenaikan Kristus adalah Dia Allah Maha Tahu. Dia hadir di setiap zaman, Dia hadir di setiap kehidupan kita. Demikian juga hari ini, Dia ada di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keadaan kita yang sedang bertarung. Mungkin saudara ketika kita keluar kita tidak tahu kita bertemu dengan siapa. Mungkin mereka orang-orang yang terpapar dengan virus ini. Tetapi saudara, kita percaya. Dikatakan di sana, Mazmur 139, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudaraku, inilah yang menjadi kepastian iman kita, keyakinan kita, pengharapan kita bahwa kenaikan Kristus. Kita tahu bahwa hidup kita tidak hanya sampai di dunia ini. Hidup kita bukan hanya sesudah kita mati lalu semuanya selesai. Tidak, saudara. Sesungguhnya adalah jembatan untuk kita sampai ke rumah Bapa. Satu kali, saudara, ada seorang guru sekolah minggu. Dia sedang mengajarkan tentang kenaikan Kristus kepada para murid-muridnya. Ada anak-anak sekolah minggu. Lalu dia berkata begini, Yesus telah naik ke surga. Sekarang Bapak mau bertanya. Pembina sekolah minggunya adalah seorang bapak. Dia bertanya, siapa di antara kalian yang mau ke surga? Semua anak murid angkat tangan. Hanya satu saudara yang tidak angkat tangan, si Benny. Si Benny memang ini adalah murid yang sangat aktif dan juga sangat kritis orang. Lalu Pak gurunya heran, karena semua muridnya ketika mendengar tentang cerita kenaikan Yesus naik ke surga, lalu mereka ditanya siapa yang mau naik ke surga? Semua angkat tangan kecuali Benny. Lalu guru sekolah minggunya nanya, sekarang Benny saya mau tanya dengan perasaan sedikit kesal. Mungkin Benny tidak memperhatikan cerita sekolah minggu tadi atau bagaimana. Lalu dia tanya, Benny, kenapa kamu tidak angkat tangan? Apakah kamu tidak mau masuk surga?
kita harus melewati yang namanya kematian. Seberapa banyak di antara saudara yang begitu takut dengan virus ini? Saudara, seberapa banyak di antara kita mendengar desas-desus di sana sini, cerita-cerita bahwa oh ini semua adalah cerita, ini adalah rencana-rencana untuk ada satu pemerintahan nanti di dunia, ada satu nanti ekonomi di dunia saja yang menggerakkan. Ini adalah pekerjaan antikristus. Sampai ada yang bikin dia mulai tulis corona kan tulisannya corona. C itu kalau dihitung dari abjad A, B, C berarti 3. Sampai corona atau corona itu sampai huruf A itu semua ketika dihitung jumlahnya 6. Lalu mulai mereka berpikir ini antikris. Apalagi ditambah sekarang saudara di beberapa negara-negara yang maju, di negara-negara yang berkembang seperti di Amerika, mereka sudah beberapa perusahaan sudah menanamkan chip, mengharuskan kepada setiap karyawannya, karena dalam melalui chip itulah semua data-data, mulai nomor KTP-nya, nomor rekeningnya, nomor jaminan sosialnya dan semuanya di situ, sehingga itu tidak perlu diperlukan lagi untuk membawa kartu dan sebagainya. Chip itu ditanam, saudara. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Apakah kita mau khawatir? Apakah kita mau dipenuhi dengan ketakutan, kebimbangan? Hari ini saya mau berkata, saudara, kenaikan Kristus maknanya ada. Kita melihat ada pengharapan di dalam Kristus. Semua ini harus digenapi, kata firman Tuhan. Semua ini harus kita jalani. Hari ini yang kita perlu doakan adalah apa, saudara? Supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap setia sampai akhir. Yang kedua, saudara, tadi kita sudah mengerti makna kenaikan Kristus adalah ada pengharapan bagi kita bahwa hidup kita ini adalah sementara, bahwa dengan kenaikan Kristus menunjukkan bahwa Allah hadir dalam hidup kita, menunjukkan kemahatauan Allah dalam hidup kita. Itulah pribadi Kristus melalui kenaikan. Yang kedua, saudara, kita baca firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudaraku yang kekasih, waktu Yesus naik, ada saksi, bukan hanya saksi manusia, yaitu para murid yang menyaksikan kenaikan Kristus, tetapi juga ada 2 orang malaikat Tuhan. Artinya apa, saudara? Kenaikan Yesus adalah menunjukkan ada masa depan bagi kita orang percaya. Ada masa depan bagi kita orang percaya. Kita tidak akan pernah ditinggalkan, saudara. Mungkin saudara berkata, tidak, pendetaku tidak peduli dengan hidupku, dengan penderitaanku, majelisku tidak tahu, jemaat tidak tahu apa yang sedang aku gumuli hari ini. Tapi saya mau beritahu, ada saksi selain manusia yang menyaksikan kenaikan Yesus. Ada malaikat Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjadi saksi atas hidupmu, saudara, bahwa kemuliaan Tuhan melalui kenaikan Kristus menunjukkan ada masa depan di dalam hidup orang percaya. Kita buka, saudara, Kisah Rasul 2 ayat 17. Saya baca bagi kita, saudara. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, tanda-tanda di bawah bumi, dan seterusnya. Ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, saudaraku yang berkasih, kita baca ayat ini sambil taruh tangan kanan saudara di dada, sebagai orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, saudara. Bukan masalah kuatnya imun kita, saudara. Yang lepas daripada itu adalah bagian daripada usaha kita menjaga kesehatan. Tapi saya percaya lebih daripada itu, saudara. Kalau kita melihat bahkan virus corona ini tidak memandang, saudara, para medis pun, yang saya percaya namanya para medis, mereka tahu namanya prosedur-prosedur kesehatan. Mereka jaga diri, mereka jaga imun mereka minum vitamin dan sebagainya. Tetapi, saudara,
Saya percaya anak-anak Tuhan akan diluputkan dan diselamatkan. Mungkin saudara memandang saya dan berkata, bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang menjadi korban corona? Saya percaya hari ini saudara, bahwa melalui kenaikan Kristus, saya dan saudara yang masih ada pada saat ini, bukan membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut menghadapi persoalan ini, tapi kita tahu bahwa dengan kenaikan Kristus ada masa depan bagi orang percaya. Apa masa depan bagi orang percaya? Efesus pasal 1 ayat 14 berkata, Roh Kudus adalah jaminan kita. Apalagi saudara, masa depan sebagai orang percaya, bukan hanya Roh Kudus menjadi jaminan kita atas segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam diri kita ini sudah ada Roh Kudus, saudara. 1 Yohanes berkata bahwa roh yang ada dalam diri kita itu Roh Kudus, bukan roh kemanusiaan kita, tapi Roh Kudus, roh kemuliaan Tuhan, yang Tuhan sudah taruhkan dalam diri kita lebih besar daripada apapun juga. Itulah jaminan kita, saudara. Dan jaminan kita yang kedua adalah bahwa dengan kenaikan Kristus, Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara di surga. Saudara tidak perlu khawatir. Hidup kita di dunia hanya sementara, saudara. Kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, keluarga. Saya pernah katakan begini, saudara. Satu ilustrasi. Sehebat apapun kita, sepopuler apapun kita, kalau kita mati, mungkin 3 hari keluarga kita akan menangisi kita. 1 minggu mungkin anak kita, suami kita, istri kita yang paling dekat yang menangisi kita. Yang lain mungkin sudah melupakan kita. 1 bulan mungkin saudara hanya diingat. Iya, anggaplah setiap minggu saudara ingat. 1 tahun mungkin keluarga saudara, orang-orang saudara sudah sibuk dengan kehidupan mereka. Lalu mungkin mereka hanya ingat saudara mungkin dalam 1 tahun itu 3 kali, 4 kali. Bagaimana dengan ketika saudara sudah meninggal 5 tahun? Mungkin saudara hanya diingat sekali setahun, itu pun hari kematian saudara. Artinya apa, saudara? Hidup kita ini sementara di dunia. Tapi dengan kenaikan Kristus kita tahu hidup kita itu bukan hanya sampai di dunia ini, tetapi Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Ada tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Dan yang terakhir kita baca firman Tuhan, saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama dan 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kedatangan Kristus sudah dinyatakan melalui kenaikannya. Makna kenaikan Kristus di tengah-tengah pandemi kita tahu. Dalam keadaan bagaimanapun kritis, bagaimanapun keadaan dunia ini, satu pengharapan kita, dengan Yesus naik ke surga, kita percaya Dia akan kembali sama seperti ketika Ia naik. Kita dengar tadi nats pembimbing kita, Wahyu 1 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, saudara, ini penglihatan Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos. Dia melihat tentang kedatangan Tuhan. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, saudara, membandingkan dengan Kisah Rasul 1 ayat 11 tadi, bagaimana Yesus naik ke surga. Ini penglihatan Yohanes tentang kedatangan Kristus. Lihatlah, Ia itu Kristus yang sudah naik ke surga, datang dengan awan-awan. Saudara, tadi dikatakan waktu Dia naik, awan-awan menutupi Dia. Jadi waktu Dia kembali nanti, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata di seluruh dunia, setiap mata dikatakan, bukan hanya mata para murid, setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, juga orang-orang yang sudah menghujat Yesus, juga orang-orang yang sudah menghancurkan Yesus, juga orang-orang yang membenci Yesus. Dan semua bangsa, saudara, di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudaraku yang terkasih, makna kenaikan Yesus di tengah-tengah situasi kita. Yang pertama, kita tahu Dia ada di mana-mana. Dia maha tahu, Dia mengerti, Dia mengenal apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, kenaikan Yesus
tempat bagi kita. Dan yang terakhir, saudara, kenaikan Kristus berarti kita percaya kalau dia naik, suatu saat dia akan datang seperti ketika dia naik, dan dia datang dengan kemuliaannya untuk menyatakan kuasanya atas seluruh dunia, dan pastinya akan menyatakan kemuliaan juga kepada kita umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya, amin. Sudah berani berkata-kata, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus yang kau taruhkan dalam diri setiap pribadi lepas pribadi umat Tuhan akan menyempurnakan bagian firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan akan menguatkan kami, memulihkan kami, menghiburkan kami. Kami percaya kenaikanmu Kristus adalah untuk menyatakan kemuliaan kemahadiran-Mu. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau yang mengenal kami, Engkau yang mengetahui pikiran kami. Bahkan Engkau yang menjaga melindungi kami kemanapun dan dimanapun kami berada. Dan kami percaya dengan kenaikan-Mu Tuhan, Engkau menjadi jaminan, ada jaminan bagi kami sebagai orang percaya. Waktu Engkau naik, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Waktu Engkau naik, Engkau menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan, bahwa ketika Engkau naik, pada waktunya Engkau akan kembali dalam kemuliaan-Mu untuk menyatakan kuasa, dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut menyembah memuliakan Engkau. Bahkan setiap orang-orang yang membenci Engkau, pada akhirnya mereka akan mengakui dengan mulut mereka bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa secara khusus melalui doa saat ini bagi hamba Tuhan Gembala Sidang, Bapak Pendeta Hadadi. Engkau berikan kekuatan kesehatan senantiasa ya Tuhan. Engkau pulihkan setiap kelemahan-kelemahan fisik hamba-Mu. Karena kami tahu secara usia 80 tahun mungkin banyak kelemahan yang dialami oleh hamba-Mu. Tapi kami percaya janji firman-Mu seperti pada burung Raja Wadi, Engkau akan menjadikan dia kuat. Engkau akan membaharui kekuatan hamba-Mu, sehingga melalui kepemimpinan pengembalaan hamba-Mu membawa jemaat Jalan Kudus menjadi jemaat yang siap menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua, menjadi mempelai Kristus yang kudus dan yang tak bercacat jelek. Berkati Ibu Gembala yang senantiasa juga menopang pelayanan hamba-Mu, bahkan juga dalam kelemahan biarlah kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati keluarga besar, anak cucu, mantu cicit, semuanya ya Tuhan, sehingga melalui keluarga besar ini juga akan menopang pelayanan hamba-Mu secara penuh. Berkati para majelis bersama keluarga mereka. Engkau tahu masalah pergumulan mereka di tengah-tengah panggilan mereka sebagai seorang penatua di hati. Kiranya Engkau juga melawat mereka Tuhan. Engkau menyatakan firman bahwa dengan kenaikan ke surga ya Tuhan, menyatakan kemuliaan atas kehidupan mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang sakit, kiranya kuasa Roh Kudus menjamah, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Jika mereka dalam masalah pergumulan, Engkau lah Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap masalah pergumulan. Karena Engkau Allah yang maha tahu, yang mengerti keberadaan setiap umat-Mu, sehingga melalui pelayanan mereka, melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati semua unsur-unsur dalam jemaat, persekutuan wanita, pemuda remaja, sekolah minggu, bahkan koordinator-koordinator pelayanan. Engkau berkati semua Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di tengah-tengah situasi kami. Ketika dunia sedang berduka, ketika dunia sedang mengalami krisis, kami percaya anak-anak Tuhan akan dipelihara seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga tempat di mana kami beribadah saat ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Kores sebagai pemilik dari Ruko Faisal 12 nomor 9. Biarlah kiranya Tuhan kerinduan kami menjadi kerinduan-Mu juga Tuhan. Dan Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi jemaat Jalan Kudus sehingga tempat ini kami mau minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi rumah doa, menjadi menara doa Bugis di Makassar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati panitia pengadaan tempat ibadah sehingga boleh mendapat kesepakatan bersama dengan pemilik yaitu Bapak Koles bersama keluarga. Biarlah di balik semua itu Tuhan, nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua tim altar yang melayani pada saat ini. Kami percaya tidak ada satu jerih payah kami yang sia-sia di hadapan-Mu. Engkau perhitungkan itu menjadi kebaikan di mata-Mu Tuhan. Kami terus berdoa bagi kota kami Makassar.
bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati ya Tuhan, pulihkan, biarlah belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami, dan kami bersama-sama boleh bergandengan tangan. Segenap masyarakat, segenap pemerintah akan bergandengan tangan untuk lepas daripada pandemi corona ini ya Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang bersukacita merayakan kemenangan mereka melalui Hari Raya Idul Fitri. Kau berkati mereka ya Tuhan, sekalipun mungkin mereka tidak bisa berkumpul bersama keluarga besar, biarlah kiranya sukacita tetap Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Bahkan juga Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini, terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar tangan muslim yang berkembang takut tertumpang di atas kepala setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kepala-kepala rumah tangga, sampai kepada anggota keluarga. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan. Tuhan menjamah, memulihkan mereka, dan membuat mereka melihat kemuliaan Tuhan melalui kenaikan Kristus di kayu salib. Ada jaminan dalam hidup mereka. Engkau tidak akan membiarkan mereka berkekurangan. Engkau tidak akan membiarkan mereka menderita. Engkau tidak akan membiarkan mereka mendapat tulah kematian. Tetapi ada kehidupan di balik semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersama. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan mengaku iman rasuli kita bersama-sama. 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membawa persembahan kita. Ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Berilah dari hati yang bersukacita dan tulus ikhlas. Kita akan angkat pujian, ada pertemuan di udara. Ada
Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai tanda ucapan syukur atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Lalu berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu, serta melayani sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita pulang nama-nama berkat Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, pulihkan negeri kami. Ini kami umat-Mu Bapa, kami hendak merendahkan diri kami, kami hendak mencari wajah-Mu. Ampunilah bangsa kami Tuhan, dan pulihkanlah bangsa kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan
dalam segala pergumulan hidupmu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan kiranya mengaruniakan engkau dengan kasih setia-Nya. Tuhan akan mengangkat engkau dan tidak akan menjadikan engkau turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Segala tulah kemiskinan dan tulah kebinasaan, biarlah itu menjauh daripadamu. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Demikianlah ibadah kita. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kita semua, dan saya percaya kita diberkati. Sekalipun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kasih dan lawatan Tuhan kiranya turun atas kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Seperti biasa, minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah online bersama. Dan sebagaimana yang kita ketahui, sudah 3 minggu berturut-turut kita mengadakan ibadah online di tempat ini, yaitu di Ruko Jalan Faisal 12 nomor 9. Saya menghimbau kepada kita sekalian, seluruh sidang jemaat, mari kita terus berdoa kiranya apa yang menjadi kerinduan kita juga menjadi kerinduan Tuhan, sehingga Ruko di tempat ini yang kita sudah pakai untuk beribadah bersama-sama dapat menjadi rumah doa atau menjadi menara doa Bugis Makassar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan selanjutnya saya tetap menghimbau kepada jemaat agar tetap melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai anggota jemaat, warga jemaat, bahwa setiap kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing, baiklah kita kiranya tetap mendisiplinkan diri dalam memberikan korban-korban syukur kita dan juga kolekte. Dan kami harapkan dari jemaat untuk lebih aktif menghubungi majelis jemaat, bahkan boleh langsung menghubungi bendahara jemaat, yaitu Ibu Meti Teo. Atas nama Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar, Jemaat Jalan Kudus, kami mengucapkan